Chapter 148-149. Gairah Sang CEO. Anggun dan Fandi berjalan menuruni tangga. Sampai di bawah teman-temannya sudah menunggu untuk pergi makan siang. "Guys, kita ke pasar yuk," ajak Anggun. "Boleh juga tuh, daripada kita beli mending kita masak sendiri," ucap Sinta. "Iya, tapi kita masaknya di rumah kakek Slamet," ucap Anggun. "Setuju Gun," ucap Sinta dan Sisil. "Oke, sekarang kita berangkat menuju pasar," kata Anggun. "Tunggu, kita perginya jalan kaki atau sama mobil?" tanya Fandi. "Sama mobil aja," kata Sisil. "Let's go." Sekarang Fandi yang bertugas menjadi sopirnya. Fandi melajukan mobilnya menuju pasar yang ada di sana. Pasar di sana tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu 10 menit kalau ditempuh pakai mobil. Mereka pun sampai di pasar tradisional di daerah sana. Para istri sangat antusias melihat sayur dan buah yang segar-segar yang jarang mereka lihat di kota. Mereka berpencar untuk membeli bahan-bahan yang akan dimasak. Setelah selesai membeli bahan-bahannya mereka berkumpul lagi di parkiran. Fandi dan Anggun berjalan ke tempat orang menjual ikan. Di kios itu hanya ada 2 macam ikan yang dijual, ikan nila sama ikan mas. Anggun memilih ikan nila. "Pak, beli ikan nilanya 3 kilo, ucap Anggun. Bapak penjual ikan pun menimbang ikan nilanya sebanyak yang dipesan Anggun. "Ini Neng ikannya. Berapa Pak totalnya?" 60.000 aja Neng." Fandi memberikan uang 100.000 pada bapak penjual ikan. "Kembaliannya ambil aja Pak, terima kasih Neng." "Sama-sama Pak." Selesai membeli ikan, Fandi dan Anggun pergi ke tempat orang menjual tahu, tempe. "Buk, beli tempe sama tahunya," ucap Anggun. "Mau beli berapa Neng?" tanya ibu penjual. "Berapa ya Mas?" tanya Anggun pada suaminya. 20.000 aja sayang, jawab Fandi. 20.000 Buk. Tahu 10.000, tempe 10.000, ucap Anggun. Ibu itu pun mengambilkan tahu sama tempe yang dipesan Anggun. Ibu itu memberikan tahu dan tempe kepada Anggun. Fandi memberikan uang 50.000 kepada ibu penjual. "Kembaliannya ambil aja Buk," kata Anggun. "Terima kasih Neng, sama-sama Buk." Selesai membeli tahu dan tempe, Fandi kembali ke parkiran. Menunggu teman-temannya di sana. Aldi dan Sinta membeli cabai, bawang dan bumbu dapur lain yang diperlukan. "Buk, beli cabai merah keriting 1 kilo, bawang 1 kilo, ucap Sinta. Ibu itu pun menimbang cabai sama bawang yang diminta Sinta tadi. Selesai menimbang, ibu itu pun memberikan kepada Sinta. "Berapa Buk?" Ibu itu pun memberi isyarat dengan jari-jarinya pada Sinta. Sinta melihat ibu itu tidak bicara dan hanya memberikan isyarat lewat jari jemarinya mengerti. "Ya ibu, pedangan cabai itu tunawicara. Mahal amat Buk, harga cabai sama bawangnya 350.000. Ibu itu menggelengkan kepalanya. "Ibu sakit kepala?" tanya Sinta. Ibu itu pun mengibas-ngibaskan tangannya. Sinta dibuat pusing sama ibu-ibu penjual cabai itu. "Bi, kamu yang ngomong deh, aku pusing, berapa totalnya Buk?" tanya Aldi. Ibu itu memberikan isyarat dengan jarinya. Aldi pun tersenyum dan memberikan uang 50.000. "Wah, hebat banget kamu menawar harganya Bi," ucap Sinta. Ibu itu pun mau memberikan kembaliannya. "Nggak usah Buk, kembaliannya buat ibu aja," ucap Aldi. Sinta makin kagum dengan suaminya itu. "Emang nggak salah pilih suami gue, sudah ganteng, baik, dan pintar menawar lagi. Yuk Hani, kita ke parkiran." "Bi, kok kamu bisa nawar harga cabai dan bawangnya? Malah murah banget lagi nawarnya." "Mahal gimana? Justru di sini lebih murah harganya." "Murah? Murah gimana? Masa 350.000 kamu bilang murah Bi?" Aldi pun tersenyum kepada istrinya. "Hani,
Ibuk itu bilang 35.000, bukan 350.000, hah? Berarti aku yang salah dong Bi, Aldi hanya menganggukkan kepalanya. Mereka pun berjalan ke parkiran. Sampai di parkiran Aldi bergabung sama Fandi dan Anggun. Sekarang mereka menunggu Sisil dan Gio. Sisil dan Gio bertugas membeli sayuran. Sisil yang belum pernah ke pasar tradisional pun bingung. Gio menggandeng tangan sang istri menuju kios sayuran. Sisil beruntung memiliki suami seperti Gio. Sampai di kios sayuran Sisil dan Gio memilih sayur yang akan mereka beli, dan pilihan mereka jatuh pada kembang kol dan wortel. Pak beli kembang kolnya 1 kilo, terus wortelnya 1 kilo, ucap Sisil. Bapak itu pun menimbang kol dan wortel untuk Sisil. Setelah menimbang, bapak itu memberikan pada Sisil. Berapa Pak? 25.000 aja Neng. Sisil kaget mendengar harga sayur yang dibilang bapak tadi. Kenapa Sweetie? Tanya Gio, apa bapaknya nggak salah hitung opa? Gio tersenyum pada istrinya itu. Nggak Sweetie, harga di pasar tradisional memang lebih murah dari harga di supermarket. Gio menyerahkan uang 50.000 kepada bapak penjual sayur. Kembaliannya buat bapak aja, terima kasih Den. Sama-sama Pak. Sisil dan Gio pun pergi dari kios sayur dan kembali ke parkiran. Sampai di sana para sahabat mereka sudah menunggu. Karena semuanya sudah datang, mereka pun masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju rumah kakek Slamet. Mobil yang dikendarai Fandi pun sampai di rumah kakek Slamet. Fandi memarkirkan mobilnya di bawah pohon jambu. Setelah mobil terparkir mereka pun turun dari mobil. Sama saat mereka datang pertama kali ke rumah kakek Slamet. Para tetangga kakek Slamet terpesona dengan ketampanan dan kecantikan mereka. Bukankah mereka yang datang kemarin sore? Tanya Ibu A. Iya, apa mereka nggak jijik ke rumah reot itu, kata Ibu B. Sayang sekali ya cantik dan tampan, tapi suka main ke tempat kumuh, ucap Ibu C. Anggun dan para sahabatnya emosi mendengar ucapan ibuk-ibuk kontrakan itu. Anggun dan kedua sahabatnya menghampiri ibuk-ibuk itu. Maaf ya ibuk-ibuk yang terhormat, justru saya melihat di sini mulut ibuk-ibuk lah yang menjijikkan, tutur Anggun. Nggak sopan sekali kamu, ucap Ibuk B. Orang-orang kota kan emang nggak punya sopan santun dan tata krama, ucap Ibuk C. Menurut saya ibuk-ibuk lah yang harus belajar lagi tentang tata krama. Kalau menurut ibuk-ibuk kami yang dari kota ini nggak punya sopan santun dan tata krama, terus ibuk-ibuk yang mulutnya lemes dan juga menjijikkan kayak tadi lebih nggak punya sopan santun dan tata krama dong ya. Ucap Anggun. Kau tidak sopan sekali sama orang tua, ucap Ibu A. Saya akan sopan sama orang yang mulutnya juga sopan pada saya dan orang lain, ucap Anggun. Yuk Gun kita pergi, nanti kelamaan di sini kita bisa kena penyakit, kata Sinta. Yuk, gue juga males lama-lama di tempat sampah seperti ini, ucap Anggun. Anggun dan yang lain pun pergi dari tempat ibuk-ibuk tadi. Mudah-mudahan kau dan anak dalam kandunganmu itu tidak selamat, ucap Ibu A. Sontak Anggun menghentikan langkahnya dan menoleh kepada ibuk-ibuk itu. Doa yang jelek tidak akan pernah dikabulkan Allah. Apalagi doa itu dari wanita berhati iblis seperti kalian. Ucap Anggun. Jika kalian berani mengutuk istri dan calon anak saya lagi, saya pastikan kalianlah yang lebih dulu menerima apa yang kalian ucapkan tadi. Tutur Fandi sambil menatap ibuk-ibuk itu dengan tatapan membunuh. Ibuk-ibuk itu bergidik ngeri melihat tatapan membunuh Fandi. Mereka pergi meninggalkan ibuk-ibuk yang ketakutan itu. Sampai di rumah kakek Slamet, mereka disambut dengan baik oleh sepasang suami istri itu. Kalian datang lagi, ucap Slamet. Iya kek, ucap Anggun. Mereka bersalaman dan mencium punggung tangan kakek Slamet bergantian. Kakek sama nenek udah makan siang? Tanya Anggun. Belum nak, jawab Pak Slamet. Kebetulan, kita mau masakin kakek sama nenek.
Yuk Nek kasih tahu di mana dapurnya, ucap Anggun. Nenek pun menunjukkan di mana dapurnya. Anggun dan kedua sahabatnya mengikuti sang nenek. Sampai di dapur, Anggun menyuruh nenek untuk duduk dan melihat saja. Anggun dan para sahabatnya menyiapkan bahan-bahan yang akan mereka masak. Setelah semuanya selesai, sekarang waktunya memasak. Anggun dan kedua sahabatnya bingung, soalnya di dapur nenek tidak ada kompor gas ataupun kompor minyak tanah, yang ada hanya kayu bakar. Mas, panggil Anggun. Iya sayang. Tolong nyalain apinya dong. Fandi kaget melihat tumpukan kayu bakar. Sayang, Mas mana bisa? Coba dulu. Fandi pun mencoba menyalakan apinya. Fandi mengambil beberapa potong kayu bakar dan menaruhnya di tungku. Setelah potongan kayu itu tersusun rapi, Fandi mulai menyalakan korek api. Api tidak mau menyala, dan otaknya juga tidak bisa bekerja di saat seperti itu. Payah Ivan, masa nyalain api gitu aja nggak bisa, ucap Aldi. Emang lo bisa? Tanya Fandi. Nggak, jawab Aldi. Kletak. Fandi memukul kepala Aldi. Gaya lo sok bisa, ucap Fandi. Nenek tersenyum melihat tingkah konyol Fandi dan Aldi. Nenek pun memberi tahu cara menyalakan apinya. Fandi pun mencoba saran sang nenek. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya api pun menyala. Yeay berhasil, ucap Fandi sambil berjoget-joget. Semua orang yang ada di sana pun tertawa melihat tingkah konyol Fandi. Seketika wajah Fandi pun memerah karena malu. Ya Allah, hilang sudah harga diri hamba. Chapter 149. Setelah drama panjang menyalakan api selesai, 3 wanita cantik itu pun mulai memasak. Tak berapa lama satu menu pun sudah selesai. Sekarang masak menu yang kedua. Baru setengah matang masakan mereka, apinya mati. Fandi pun meniup bara api. Saat meniup, abu dan asapnya mengenai wajah Fandi. Alhasil wajah Fandi pun jadi hitam kena abu dan asap tadi. Semua pun tertawa karena melihat wajah Fandi yang hitam. Anggun merasa kasihan sama suaminya itu. Anggun mengambil tisu basah dan melap wajah suaminya pakai tisu basah itu. Abis ini Mas mandi ya? Selesai membersihkan wajah suaminya, Anggun melanjutkan acara masaknya. Akhirnya semua masakan mereka pun matang. Anggun dan para sahabatnya tersenyum, karena masakan mereka akhirnya selesai. Walaupun butuh perjuangan, dan wajah mereka pun sudah berkeringat. Karena di dapurnya kakek Slamet sangat panas, ditambah hawa panas dari kayu bakar. Tapi mereka merasa bahagia. Para suami menggelar tikar di bawah pohon mangga. Ya, mereka akan makan di bawah pohon mangga. Selesai menggelar tikarnya, para istri menata makanan yang mereka masak tadi. Nasi, lauk, buah-buahan sudah tertata rapi di atas tikar tadi. Mereka pun mengajak kakek dan nenek Slamet duduk di atas tikar yang sudah mereka gelar tadi. Sebaiknya kalian mandi dulu, kata nenek mereka melihat satu sama lain. Ya memang benar, mereka sangat gerah dan wajah mereka juga sudah kucel karena masak tadi. Tapi kita nggak bawa baju ganti Nek, ucap Anggun. Tenang, nenek punya baju daster dan bajunya masih terlihat bagus, kata nenek. Anggun dan kedua sahabatnya pun mengikuti nenek. Sampai di kamar mandi milik Anggun dan kedua sahabatnya takjub. Walaupun kamar mandi itu tidak mewah, tapi bersih dan wangi. Nenek memberikan handuk, 3 setel baju daster, dan baju basahan buat mandi. Anggun dan para sahabatnya pun menerima daster yang diberikan oleh nenek. Mereka bertiga pun memakai kain basahan untuk mandi. Anggun melihat air pancuran yang ada di sana. Airnya bersih dan tidak berbau. Anggun, Sinta dan Sisil pun memulai acara mandi mereka. Wah, airnya segar banget, betah nih gue berlama-lama di sini, ucap Anggun. Iya Anggun, sama, kata Sinta. Selesai mandi, mereka memakai baju daster yang diberikan nenek tadi. Baju dasternya pas untuk mereka.
Wah, ternyata baju dasternya masih bagus ya, ucap Sisil. Mereka pun keluar dari kamar mandi. Dengan wajah yang sudah bersih dan segar. Fandi dan para sahabatnya terpesona melihat istri mereka. Walaupun hanya memakai daster rumahan, tapi tidak mengurangi kadar kecantikan mereka. Fandi menghampiri istrinya dan membawa istrinya duduk di atas tikar. Begitu juga Aldi dan Gio, mereka juga membawa istri mereka duduk di atas tikar yang ada di sana. Wah Buk, sepertinya masakan yang dibuat para cucu-cucu kita ini lezat, ucap Slamet. Iya Pak, kenapa nggak dicoba aja kek, tawar Anggun. Yuk kek, kita coba, ucap Aldi. Anggun mengambilkan nasi dan lauk untuk kakek dan nenek Slamet. Setelah itu baru untuk suaminya. Mas mau disuapin kamu aja sayang, mulai lagi manjanya, ucap Aldi. Bilang aja lo iri, karena Sinta nggak mau manjain lo, kata Fandi. Anggun dan yang lain hanya menggelengkan kepala mereka melihat perdebatan Fandi dan Aldi. Walaupun mereka seperti Tom and Jerry kalau ketemu, tapi itulah bentuk kepedulian mereka satu sama lain. Mereka pun menikmati makan siang mereka dengan sangat hikmat. Slamet dan istrinya pun sangat bahagia bisa mengenal Anggun dan yang lainnya. Selesai makan, Anggun dan kedua sahabatnya membereskan piring kotor dan mencuci bersih piring tersebut. Setelah selesai mencuci piring, Anggun dan sahabatnya kembali bergabung sama suami mereka. Mereka pun mengobrol, dan sesekali juga bercanda sama kakek dan nenek Slamet. Mereka pun menikmati kebersamaan mereka sama kakek dan nenek Slamet. Karena hari ini mereka akan kembali ke rumah mereka. Karena keasikan ngobrol mereka jadi lupa sama waktu. Hari sudah mulai sore, mereka pun berpamitan kepada kakek dan nenek Slamet. Kek, Nek, kita pamit dulu ya, ucap Anggun. Apa kalian akan pulang hari ini, kata Slamet sedih. Iya kek, soalnya besok suami kita udah mulai kerja, ucap Anggun. Raut wajah kakek dan nenek Slamet pun berubah sedih. Anggun pun ikut sedih, tapi mau gimana lagi, karena besok mereka harus bekerja. Lain waktu kita bakal kesini lagi kok kek, Nek, ucap Sinta. Anggun dan kedua sahabatnya memeluk kakek dan nenek itu. Mereka pun menangis bersama. Sebenarnya mereka juga tidak tega meninggalkan kakek dan nenek Slamet. Kalian pulangnya hati-hati, jangan lupain nenek sama kakek, ucap Slamet. Iya kek, ucap mereka berenam. Anggun menyerahkan amplop kepada kakek Slamet. Ini ada sedikit uang untuk kakek sama nenek, jadi kakek nggak perlu jualan talas lagi, ucap Anggun. Terima kasih nak, ucap Slamet dan istrinya. Sinta dan Sisil pun memberikan amplop kepada kakek Slamet. Terima kasih, semoga Gusti Allah membalas semua kebaikan kalian nak. Amin, makasih kek untuk doanya, ucap Anggun. Mereka pun berpamitan sama kakek dan nenek Slamet. Anggun bersalaman dan mencium punggung tangan kakek dan nenek Slamet, diikuti sama yang lain. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Kakek dan nenek Slamet masih menangis melepas kepergian mereka. Mobil Fandi pun melaju pergi meninggalkan kediaman kakek dan nenek Slamet dan entah kapan mereka bisa bertemu lagi.